Ya, untuk rapid prototyping pada semester ini bukunya sama seperti yang di semester 1. Jadi sudah saya jadikan satu ya, 2 materi itu dengan judul Teknologi CAD/CAM/CAE dalam industri manufaktur. Buku ini sebenarnya ada di bookstore UMS. Nah, kelihatannya bisa dipesan secara online ya. Atau kalau bapak-bapak datang ke pasca sarjana itu biasanya ada di ruang fotokopi ya. Kalau yang sudah punya, nanti mulai bab 5. Oke, sebagai pengantar untuk rapid prototyping, ya, jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan rapid prototyping itu? Ya, mengapa memerlukan prototype? Dan alat apa yang diperlukan untuk membuat sebuah prototype? Berapa lama proses pembuatan prototype itu? Ya, kalau dari namanya, kalau dari namanya, rapid itu berarti cepat, ya. Prototyping ya pembuatan prototype. Jadi rapid prototyping itu adalah proses pembuatan prototype dengan cepat, ya. Kemudian mengapa kita memerlukan prototype? Ya, ini ada banyak alasan. Ya, salah satunya adalah untuk product analyze, ya, atau untuk melakukan penilaian terhadap produk tersebut. Kemudian alat apa yang diperlukan untuk membuat prototype? Ya, kalau kita lihat untuk saat ini yang berkaitan dengan rapid prototyping, ya, sekarang sudah banyak alat-alat yang bisa digunakan untuk membuat prototype. Ya, mulai dari benda-benda yang kecil sampai yang besar. Ya, sebagai contoh itu adalah 3D printing. Ya, 3D printing atau fused deposition modeling itu bisa digunakan untuk membuat atau mencetak gambar, mencetak produk ya dari sebuah gambar digital. Kemudian berapa lama proses pembuatan prototype? Nah, ini semakin maju teknologi, maka proses pembuatan prototipe bisa semakin cepat. Nah, kalau kita lihat pada slide di sini, jadi rapid prototyping teknik ini merupakan metode ya yang mana desainer atau yang perancang produk itu bisa memproduksi prototipe secara fisikal ya atau secara nyata dengan cepat ya. Ada beberapa variasi proses manufaktur ya. Misalnya dengan menggunakan pemodelan solid ya 3 dimensi. Kemudian dari gambar itu yang dibuat dalam bentuk 3D, ya, 3D CAD datanya, kemudian dicetak atau dibuat secara langsung, ya, tanpa alat yang khusus. Ya. Kalau sekarang contoh yang paling mudah itu adalah 3D printing. Ya, satu alat itu sudah cukup. Nah, secara komersial, rapid prototyping ini diperkenalkan pertama kali itu pada tahun 1987. Ya, jadi sudah cukup lumayan lama. Ya. Nah, sampai sekarang itu sudah ada lebih dari 30 macam proses, ya, baik yang komersial maupun yang tidak.
dengan akurasi yang tinggi, termasuk penggunaan material yang bermacam-macam. Nah, proses-proses ini diklasifikasikan ada beberapa macam, misalnya berdasarkan material yang digunakan, ya. Kemudian berdasarkan energi yang dipakai, kemudian berdasarkan fotopolimer, ya. Fotopolimer itu polimer yang bisa membeku atau mengeras dengan penyinaran lampu ultraviolet, ya, biasanya, atau laser. Atau berdasarkan tipe aplikasinya. Nah, itu klasifikasi dari proses rapid prototyping. Nanti beberapa akan kita bahas ya pada perkuliahan ini. Nah, pada proses rapid prototyping, konsep utamanya ini adalah menerapkan additive manufacturing, ya, atau layer manufacturing. Kenapa disebut layer manufacturing? Karena bentuk model 3 dimensi yang kita buat dari software CAD itu dipotong-potong atau diiris tipis-tipis ya menjadi layer per layer. Nah, proses pembuatan produk itulah sehingga dinamakan layer manufacturing. Karena satu layer ditambahkan layer yang lain sampai habis semua, itu juga ada yang menyebutkan additive manufacturing. Jadi penambahan, ya, satu layer tambah layer kedua, layer ketiga, dan seterusnya sampai habis. Nah, itu disebutkan pada yang poin yang kedua, bahwa pada cross section, ya, atau penampang, proses rapid prototyping itu dikerjakan berdasarkan layer per layer atau lapis per lapis. Nah, makanya disebut sebagai layer manufacturing. Pada layer pertama itu ditentukan atau kita tentukan ya bentuknya yang secara otomatis itu dibuat oleh komputer. Ya. Tinggal kita menentukan ketebalan dari layer tersebut. Kemudian dari layar pertama, kemudian dibuat layar kedua, sehingga ada ikatan antara layar pertama dan layar kedua. Nah, ikatan ini terjadi karena proses itu dilakukan pada, kalau misalnya materialnya plastik, ya masih berupa lelehan, ya atau melting, sehingga bisa nempel ya satu layar dengan layar yang lain. Nah, proses penambahan atau pembuatan per layer itu dilakukan terus-menerus sampai seluruh layernya habis. Nah, aliran prosesnya secara umum itu bisa dibuat seperti ini. Dari awal kita buat model dalam bentuk 3D, ya bisa solid, ya karena nanti juga ada yang surface, tapi untuk proses rapid prototyping ini sebagian besar menggunakan data solid. Nah, setelah selesai dibuat modelnya, maka dilanjutkan data preparation. Data preparation ini salah satunya adalah proses slicing, yaitu membuat layer per layer, termasuk sampai menghasilkan G-code ya atau kode G yang digunakan untuk menjalankan mesin 3D printing. Nah, kemudian setelah itu dikirim datanya ke mesin, baru part building atau pembuatan komponen ya dengan menggunakan alat tersebut. Nah, dari situ kalau tidak sesuai ya produknya berarti di reject dan bisa dilakukan redesign atau desain ulang kembali lagi ke 3D solid modeling sampai produk yang diinginkan itu sesuai
ya, maka selesai. Nah, kemudian pada proses itu ada 3 tahapan yang paling utama ya selama proses rapid prototyping. Yang pertama adalah pre-processing, ya. Pre-processing ini diantaranya tadi yang sudah saya sebutkan membuat CAD model, ya, CAD model, CAD model baik itu surface atau solid, ya tergantung dari bentuk yang akan kita buat. Kemudian di generate STL file. Nah, di dalam proses rapid prototyping, salah satu bentuk yang disepakati adalah STL file, ya STL file. Nah, setelah STL itu baru nanti di slicing. Nah, STL ini adalah salah satu format file, ya. Ada yang mengatakan STL ini kependekan dari stereolitografi, ya, karena pertama kali digunakan menggunakan mesin stereolitografi. Mohon maaf ada baik, kita lanjutkan. Nah, pada proses STL, ya setelah jadi STL, maka bisa dilanjutkan untuk build support. Ya, build support itu pada bagian-bagian tertentu yang membutuhkan penopang, ya atau penyangga. Jadi misalnya ada bagian yang menjulang, nah itu perlu penyangga, maka bisa dilakukan atau dibuat
Oke, mohon maaf ada gangguan ya. Oke, kita sampai di pembuatan support tadi. Nah, setelah support baru slicing. Ya, jadi support itu ikut di slicing. Kemudian baru proses building, yaitu pembuatan prototype. Ya. Nah, kemudian post proses atau proses setelah pembuatan itu adalah menghilangkan support. Ya, support atau penyangga tadi kan tidak dipakai, ya itu harus dihilangkan atau dibuang. Ini secara manual. Nah, baru permukaan itu dibersihkan, ya bersihkan bisa diamplas atau menggunakan alat-alat yang lain. Nah, setelah dibersihkan permukaannya bisa dilakukan post cure. Ya, post cure itu sintering, ya pemanasan ulang supaya ikatan per layer itu menjadi kuat, ya, lebih kuat. Nah, prototyping itu apa? Ya, prototyping itu bisa berupa model fisik dari sebuah produk. Ya, ini bagian dari prototyping, atau bisa juga berupa scale model, ya full scale. Jadi skala penuh sebuah produk ini untuk mengecek fungsionalitas dari model tersebut. Atau scale down model, ya. Jadi skala yang diperkecil itu juga sama untuk mengetes fungsinya, karena secara fungsi itu sama antara yang full scale dengan yang scale down. Ya. Kemudian juga untuk konfigurasi dari geometri. Kemudian mengapa kita memerlukan prototype? Ya, yang pertama alasan visualisasi, ya karena dengan adanya prototype, ya visualnya jelas lebih dapat diterima, ya bisa dipegang, ya bisa diraba, kemudian bisa digunakan, dicoba dan seterusnya. Kemudian design change atau melakukan iterasi kalau itu terdapat perubahan bentuk, ya baik minor maupun mayor dari sebuah desain, maka bisa dilakukan design change atau perubahan desain. Kemudian freeform prototyping, ya bentuknya bebas, ya dari sebuah objek yang kompleks, ya. Kemudian untuk testing, ya testing fit atau untuk packaging, kemudian berkaitan dengan cost, biaya, waktu dan resource, ya sumber daya. Ini bisa diperhitungkan dari sebuah prototype. Kemudian proses planning, jadi untuk perencanaan proses. Kemudian alasan first to market, ya jadi pertama kali memperkenalkan ke market. Ya, kalau sudah ada prototype itu bisa diperkenalkan. Karena biasanya yang pertama kali mengenalkan ke market atau ke pasar itu yang paling diingat oleh konsumen. Ya. Kemudian rapid production, ya rapid production bisa melakukan produksi secara cepat, yaitu dengan adanya prototype. Karena biasanya kalau kita lihat di model-model penjualan sekarang, begitu ada sebuah prototype launching itu bisa dilakukan inden, ya inden atau pre-order seperti itu. Nah, dengan demikian itu bisa menerapkan JIT konsep. JIT itu just in time concept. Jadi ini merupakan null inventory. Ya, dia tidak melakukan inventory atau tidak melakukan stok, ya, tanpa nyetok barang. Ya. Karena tadi ada pre-order, ya atau inden, sehingga misalnya ada 1000 pre-order, ya dibuat langsung 1000 langsung habis, ya tanpa melakukan stok barang. Kemudian berikutnya adalah rapid tooling atau no tooling. Ini adalah tren teknologi saat ini. Bagaimana membuat prototype itu dengan peralatan yang seminimalnya. Seminimalnya. Artinya kalau cukup satu alat, jadi ya sudah satu alat.
Kemudian digunakan untuk desain verification, ya, untuk verifikasi desain. Jadi misalnya untuk desain for manufacturability, ya. Jadi bisa enggak ini dimanufaktur, ya. Kemudian yang kedua untuk assembly, ya, karena ada banyak komponen, itu assembly-nya seperti apa. Kemudian untuk maintainability, ya, reliability, quality, dan parameter. Kemudian juga untuk alasan concurrent engineering. Kemudian tooling, ya, atau peralatan itu berkaitan dengan reverse engineering karena biasanya menggunakan konsep reverse engineering di dalam rapid prototyping. Kemudian defabrication, tool path generation. Ya, termasuk yang terakhir itu adalah limited production. Jadi membuat produk yang terbatas. Kemudian klasifikasi dari teknologi prototype, ya, yang pertama adalah subtractive process atau material removal. Ini secara umum yang selama ini kita tahu, contohnya adalah mesin milling, ya, turning, atau mesin bubut, kemudian grinding, machining, dan sebagainya. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari subtractive process, ya, termasuk degree of automation. Kemudian yang kedua, additive, ya, material build up. Nah, ini penambahan seperti yang saya terangkan tadi, 1 layer tambah 2 layer tambah 3 layer dan seterusnya. Ini adalah additive manufacturing. Kemudian yang ketiga formatif, ya, formatif itu pembentukan. Contohnya adalah forging, ya, casting, yaitu pembentukan, kemudian stamping dan seterusnya. Kemudian sophistication prototyping technology, ya. Jadi bagaimana sebuah teknologi itu bisa mengadop konsep dari prototyping atau rapid prototyping. Nah, beberapa proses yang ada, contohnya itu adalah desktop manufacturing, ya, rapid prototyping, toolless manufacturing, 3D printing, free from fabrication. Nah, sebenarnya konsepnya ini sama, ya, dia menggunakan layer manufacturing. Untuk fabrication proses, ya, proses harus menggunakan material dalam bentuk yang rata, ya, atau bentuk awal, kemudian diubah menjadi bentuk solid, ya. Itu fabrication proses. Jadi contohnya forging tadi, ya, atau metal forming, ya, itu bentuknya rata kemudian dibentuk menjadi bentuk produk. Yang kedua degree of automation. Ini high degree of automation. Ini misalnya menggunakan beberapa konsep automated chaining, ya. Jadi antara proses yang satu dan berikutnya itu saling berkaitan. Ya, kalau kita lihat yang ada sekarang itu adalah misalnya workshop produksi, ya, atau produksi workshop itu bentuk dari degree of automation. Ya, kalau kita lihat di industri otomotif, ya, itu adalah bagian dari degree of automation. Kemudian ability to build complex object, ya, jadi bisa membuat produk-produk yang bentuknya rumit, ya, kompleks. Kemudian berkaitan tooling, ya, atau alat, ini less tool is better. Jadi semakin sedikit alat yang dipakai itu semakin baik, ya, konsep dari prototyping teknologi. Kemudian one shot operation, ya, tanpa adanya assembly, ya. Jadi kalau menggunakan 3D printing misalnya itu bisa langsung membuat
produk yang otomatis terassembly. Kemudian untuk waktu, ini waktunya semakin cepat itu semakin baik. Kemudian fleksibel, ya, jadi bisa dimodifikasi, bisa diubah parameternya, ya, skalanya, macam-macam. Kemudian equipment yang digunakan itu berkaitan dengan ukuran, ya, berat, maintenance dan sebagainya itu jauh lebih mudah. Kemudian ekonomis, ya, antara equipment dan biaya operasi itu lebih ekonomis, ya. Kemudian bersih, ya, bisa dioperasikan secara aman dan user friendly atau mudah dioperasikan. Nah, keuntungan dari rapid prototyping, ya, diantaranya ini memendekkan waktu untuk launching ke market atau ke pasar. Ya, dengan demikian bisa mengurangi biaya perkembangan atau pengembangan produk. Sebagai contoh di sini, ya, konseptual modeling itu $10, ya, detail desain 100, kemudian prototype atau untuk tes itu 1.000, kemudian untuk manufacturing itu 10.000, kemudian produk rilis itu 100.000. Nah, ini contoh dari biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk sampai ke rilis, ya, atau dikenalkan ke market. Nah, dengan adanya rapid prototyping, ya, ini paling tidak bisa memangkas biaya itu, kemudian visualisasi objek 3 dimensi ini jauh lebih bagus, apalagi nanti kalau launching, ya, kemudian diperkenalkan ke konsumen. Beberapa tipe rapid prototyping yang umum, ya, itu ada SLS, itu ada selective laser sintering, kemudian SLA atau stereolithography, LOM atau laminated object manufacturing, ya, FDM atau fused deposition modeling, dan 3D printing. Ya, meskipun FDM ini hampir sama dengan 3D printing, ya. Nah, kita coba bahas secara ringkas, ya, untuk SLS atau selective laser sintering, ya, ini menggunakan CO2 laser, ya, yang digunakan untuk menembak material, ya, material yang digunakan adalah powder